adalah Hotel Aston Gresik. Untuk lobbynya sangat luas ya, sangat luas, terus nyaman. Alhamdulillah. Terus kita akan ke kamar lantai atas. Oke, kita tap dulu. Seperti biasa kita tap. Terus kita klik untuk lantainya kita. Nah, untuk liftnya juga bagus ya. Sangat unik, yang biasanya itu kaca, tapi kalau di Aston Gresik ini dia pakai graffiti seperti ini. Wah, sangat luar biasa. Kalau dari saya pribadi lebih suka yang nggak pakai kaca, karena kalau lift ada kacanya itu agak serem ya. Nah, kita sampai di lobi lantai 8. Ini ada tempat untuk istirahatnya. Kemudian ini ada petunjuk untuk ke nomor kamar-kamarnya. Oke, kita mari ke kamar nomor 809. Nah, ini lorongnya. Kalau di lantai 8 ini untuk tempat minumnya itu disediakan di luar kamar. Jadi nanti kita akan ngambil air minum menggunakan botol yang ada di kamar, kemudian kita isi ulang di dispenser yang ada di ruangan ini, yang ada di luar ini ya. Nah, ini ada pilihannya, ada yang panas, kemudian normal, kemudian dingin. Kalian bisa pilih mau yang mana. Oke, ini lorongnya. Kalau menurut aku lorongnya itu cukup terang ya. Jadi kalau tipe-tipe orang yang penakut kayak aku itu lebih cocok dengan lorongnya Hotel Aston. Karena kalau lorongnya Hotel Aston itu dia terang, gak redup cahayanya. Oke. Nah, ini dia kamar nomor 809. Di sini ada tombol untuk jangan diganggu. Kemudian ini kalau misalkan kita butuh untuk dibersihkan. Jadi supaya ada warning dari petugas hotel. Kalau misalkan tandanya seperti ini, itu berarti kamar kita nggak boleh diganggu. Tapi kalau tandanya nanti yang di make up room ini, berarti nanti dari petugas kebersihannya bisa langsung untuk melakukan pembersihan di ruangan atau kamar. Oke. Ini juga ada untuk melihat keluar ya. Nah, aksesnya di sini sudah pakai akses kartu seperti ini. Jadi sangat aman ya, karena nggak pakai kunci. Nah, kita buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, untuk kartunya kalian harus taruh di sini, insert card for power. Jadi ini supaya lampu-lampu yang ada di kamar ini menyala. Nah, kita masukkan seperti ini. Oke, lampunya jadi nyala kan? Oke. Nah, untuk di Aston ini ada pengait, jadi tutup kait pengaman ketika berada di dalam kamar. Nah, kita tutup seperti ini. Oke, supaya aman ya. Nah, kemudian kalau misalkan kalian ingin double keamanan, nanti kalian bisa kunci di sini. Seperti ini, dikunci.
kalau kalian mau double keamanan. Tapi kalau saya pribadi cukup satu saja, yaitu yang kait pengaman seperti ini. Nah, kita buka saja. Nah, fungsinya kait pengaman ini untuk apa sih? Jadi fungsinya itu yang pertama, kalau misalkan kita mau buka pintu, pintunya tidak langsung terbuka secara lebar. Jadi seperti ini. Nah, lihat. Jadi fungsinya untuk mengintip. Nah, ngintip seperti ini tanpa dibuka pintunya. Jadi misalnya ada yang ketok pintu. Nah, kalau misalkan kita mau ketok pintu, jadi kalau misalkan ada orang yang mau ketok pintu atau ada suara ketok pintu, ini kalian bisa lihat di sini. Tapi karena aku pribadi orangnya pendek ya, nggak tinggi, jadi karena aku orangnya pendek, jadi ya nggak nyampe buat ngintip ke lubang ini. Jujur ini nggak nyampe sih, karena terlalu pendek di aku. Nah, tapi kalian juga bisa diakalin dengan menggunakan handphone. Nah, seperti ini. Nanti bisa terlihat di depannya itu siapa. Oke, atau kalian juga selain melihat ke lubang kecil ini, kalian juga bisa menggunakan kait pengaman. Nah, kait pengaman ini kan sudah kita kaitkan seperti ini ya. Nah, fungsinya nanti seperti ini ya. Ketika kita buka, tada, pas kita buka, dia akan tersangkut seperti ini. Jadi ada kaitannya seperti ini. Nah, pintunya tidak bisa terbuka lebar. Jadi ini sangat aman ya. Jadi kalau misalkan ada orang di depan pintu, kita buka pintunya, itu pintunya nggak langsung terbuka. Jadi orangnya juga nggak bisa masuk. Kita bisa cross check terlebih dahulu seperti ini. Nah, kita bisa lihat ada perlu apa ya kita. Ada perlu apa ya kalau misalkan dia orang jahat, dia nggak bakalan bisa masuk. Karena pintunya terkunci seperti ini. Jadi hanya bisa dibuka kecil banget seperti ini. Nah, kalian juga bisa tutup kembali. Jadi sangat aman ya kalau misalkan ada yang di depan pintu. Kemudian di sini juga ada lemari. Kemudian ada rak. Lemarinya besar ya. Dan di sini saya sukanya ada gantungan baju yang banyak. Nah, kadang kan ada beberapa hotel yang menyediakan gantungan bajunya tuh sedikit banget. Nah, aku nggak suka karena kan kita cewek ya, terus barangnya juga banyak, bajunya juga banyak. Jadi ya saya rasa harusnya diperbanyak gantungan baju, karena buat gantungin baju, gantungin jilbab. Nah, tuh jilbab paling penting tuh. Nah, kalau di Aston ini ada banyak nih, bagus nih. Ada sekitar 6 gantungan baju. Terus di sini disediakan untuk senter. Nah, kalau misalkan kita ada emergency untuk lampu padam, kita bisa menggunakan senter ini. Kita tarik saja dengan kencang. Nah, ini langsung nyala. Nah, kita pasang lagi di sini. Kok susah? Alhamdulillah. Oke. Kemudian seperti biasa, di sini ada berangkas. Ini dia berangkasnya. Jadi berangkas ini fungsinya kalau misalkan kita mau keluar, terus kita mau menyimpan barang berharga kita, bisa disimpan di sini. Kemudian di sini juga seperti biasa ada untuk kotak laundry ya. Nah, kita lihat laundryannya. Nah, kalau misalnya kita mau laundry, kita bisa isi formulir ini. Wow, kita spill ya untuk harganya ya. Layaknya hotel-hotel lain sih. Kalau untuk laundry pasti mahal. Nah, kita ambil contoh nih, kaos oblong nih guys. Satu pieces kaos oblong
itu harganya untuk laundry 13.000. Kalau untuk dry cleaning 30.000 satu piecesnya guys. Terus itu belum termasuk pressing. Kalau kita mau tambahkan pressing itu jadi 7.500. Di total aja itu jadi berapa? Hanya kaos belum loh. Nah, jadi kalau saran aku, kalau nggak urgent-urgent banget, kalian nggak usah laundry di hotel. Kecuali kalau kalian banyak uang, silakan. Tapi kalau kaum mendang-mending kayak aku, ya lebih baik baju kotornya bawa pulang deh. Oke, kemudian seperti biasa ini ada sendal Astonnya. Nah, sendalnya ini meskipun hanya satu orang yang di kamar, tapi tetap dikasih 2 pasang. Oke, kemudian di sini juga ada cool bar nih. Mantap, kalau ada seperti ini tuh suka ya, karena kan bisa buat naruh krim wajah, kemudian cemilan, terus minuman-minuman dingin seperti itu. Nah, suka sih kalau misalkan dapat hotel yang ada cool barnya seperti ini. Kemudian, nah ini yang seperti aku sampaikan tadi pas di luar, itu di luar kan sudah ada dispenser ya. Nah, dispensernya itu buat rame-rame gitu loh. Jadi di setiap kamar itu disediakan botol minum seperti ini, cukup besar. Nah, nanti botol minum ini kita isi ulang di dispenser yang ada di luar tadi. Nah, kalau aku sih kosong ya. Belum diisi. Oke, terus kemudian di sini ada pemanas, teko pemanas ya. Teko pemanas, kemudian dekat dengan colokan juga. Terus disediakan untuk gelasnya 2, sendoknya seperti ini ya. Oke, nah ini aku juga nggak tahu kenapa di semua hotel, bukan hanya di Aston saja, itu untuk bentuk sendoknya itu seperti ini. Maksudku bukan sendok yang sendok biasa yang ada di rumah itu, bukan. Sendoknya pasti selalu seperti ini. Nah, aku kurang tahu nih kenapa. Mungkin supaya estetik kali ya. Oke, kemudian juga disediakan gelas yang seperti ini. Jadi ini untuk gelas buat kopi, buat teh. Kemudian kalau yang ini untuk gelas air minum yang putih. Kemudian, nah bagus nih. Ini kalau di Aston itu disediakan vitamin. Nah, vitamin C seperti ini. Kadang kan kalau di hotel-hotel lain paling disediakannya itu kopi sama gula teh. Nah, kalau di Aston dia ada vitamin C-nya. Kemudian kita di sini ada kopi. Kopinya ada 2, kopi dari Nescafe dan ada tanggal kadaluarsanya. Nah, ini sangat informatif karena kalau kita di hotel Ping Ping nggak usah sebut merek ya, hotel Ping Ping itu biasanya mereka untuk bungkus bungkus kopi, teh dan gulanya itu mereka sudah diganti dengan bungkus yang customnya mereka mungkin ya. Nah, itu nggak ada tanggal kadaluarsa. Nah, itu kan kita mau minum ragu-ragu ya tanggal kadaluarsanya berapa. Nah, kalau di sini ini keterangannya sangat jelas, ada tanggal kadaluarsanya. Oke, kemudian ini untuk tehnya ada gula putih, kemudian ada apa ini ya? Ada pemanis, kemudian ada creamer, ada gula merah. Oke, itu kemudian kali ini karena nginepnya cuma 1 hari 1 malam, jadi aku nggak bawa koper. Aku hanya bawa tas seperti biasa. Ini tas tempur ya, ini tas tempur aku, jadi isinya laptop dan kawan-kawan.
Nah, ini tas tempur untuk cari duit. Jadi pasti bawa tas gendong untuk tempat laptop. Dan karena cuma 1 malam, aku hanya bawa tas jinjing seperti ini. Karena isinya cuma 2 baju. 2 pasang baju. Hahaha. Oke, kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini ada televisi. Televisinya besar ya. Berapa ya? Mungkin sekitar 40 inch. Oh iya. Mirip yang ada di rumah. Oke, kemudian ada tempat meja dan kursi. Ini cocok buat aku kalau misalkan mau ngerjain laporan audit, itu bisa di sini. Oke, di sini juga ada menu. Jadi kalau misalkan kalian males buat turun ke lobby atau mungkin ke restorannya, itu kalian bisa pesan makanan untuk room service. Jadi nanti akan diantar ke sini untuk makanannya. Nah, kalau kita lihat di makanannya kan hanya sedikit ya. Nggak apa-apa, itu memang di menunya hanya sedikit, tapi kalian bisa lihat menu secara lebih detailnya itu dengan cara barcode scan seperti ini. Scan barcode yang di sini, ini di room service menu. Nah, nanti kalian bisa pilih kalian butuh apa, laundry kah atau restoran, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan kalian klik restoran, itu nanti akan muncul semua menu yang ada di Hotel Aston. Oke, kemudian oh iya, satu lagi. Untuk yang di Hotel Aston Gresik ini, mereka itu posisinya satu kesatuan dengan mall. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, jadi Hotel Astonnya itu ada di sini. Nah, kemudian ini Hotel Aston ya. Ini Hotel Aston segini. Kemudian yang di sebelah sini itu mall. Di sini ada banyak, ada Excelsior, kemudian ada Starbucks, kemudian ada baju-baju juga. Jadi hotel yang menyatu dengan mall. Oke, kemudian seperti biasa ini juga ada massage untuk ya kalau misalkan kita mau pijet-pijet atau mau spa. Harganya itu di kisaran 228 sampai dengan 398.000. Mahal ya. Kalau kita undang kok bahasanya undang ya. Kalau kita manggil tukang pijat buat di rumah itu paling 100.000. Kalau di sini 398.000. Dan dulu aku pernah coba untuk pijat di hotel, itu jujur cuma dielus-elus, jadi badan capek kita ya percuma. Kemudian di sini ada keterangan apabila ada penambahan waktu sekitar 30 menit, maka ada dikenakan tambahan biaya 108.000 di setiap 30 menitnya. Kemudian untuk waktunya itu dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Terakhir untuk pemesanan di jam 19. Nah, ini ada extensionnya, tinggal di klik saja atau mau datang ke lantai 2. Nah, kalian bisa pilih. Oke, terus di sini untuk kamarnya ya. Sebelum kita bahas kamar, kita coba ke kamar mandinya terlebih dahulu. Nah, ini kamar mandinya. Ada pintu, terus kita masuk ke dalam. Kita langsung ada toilet. Ya, jadi menurut aku di Hotel Aston Gresik ini kamar mandinya itu sangat luas lah ya. Oke, kemudian ada toilet, dan untuk toiletnya sudah eco flush. Seperti ini, dia besar ya. Toiletnya besar. Nah, seperti ini. Toiletnya besar, aku suka. Terus yang paling penting, toiletnya itu dia pakai
apa ya namanya ya, shower untuk basuh gitu loh. Basuhnya itu pakai shower seperti ini, jadi itu menurut aku sangat higienis ya, sangat bersih, nggak kotor. Karena aku paling nggak suka kalau ada yang toilet tapi untuk showernya itu yang langsung di belakang itu loh, yang nyemprotnya di belakang. Nah kalau nyemprotnya di belakang itu menurut aku kotor lah, soalnya kan dari belakang ke depan. Nah kalau ini kan dari depan ke belakang, paham lah ya, nggak perlu dijelaskan secara detail. Terus ada tempat sampah, kemudian ada kacanya besar dan bersih, terus jernih, sangat besar. Kemudian ada tisu. Terus di sini disediakan gelas 2. Biasanya kalau gelas 2 seperti ini, yang satu aku pakai buat tempat Pepsodent dan sikat gigi. Terus di sini ada dental kit. Dental kitnya tadi dapat 2. Jadi ada 2, kita dapatnya 2. Meskipun yang nginep hanya 1 orang, tapi dapatnya 2. Terus ada sabun. Terus ini ada ada cotton ball, kemudian ada cotton bud, kemudian ada shower cap. Lengkap ya. Terus di sini juga airnya bersih, lancar. Kemudian wastafelnya juga besar. Jadi nggak kecil ya, tapi besar seperti ini. Terus di sini juga airnya ada 2 jenis, 2 tipe. Ada yang panas dan dingin. Jadi ini bisa panas, kalau seperti ini dingin. Kalian tinggal lihat saja tanda warna yang di sini. Nah, di sini kan ada merah, ada biru. Nah, kalau kalian di arah yang biru, itu berarti panas airnya. Tapi kalau yang di warna kalau di warna merah itu airnya panas. Nah, kalau yang di warna biru itu airnya dingin. Kemudian di sini di Hotel Aston Gresik disediakan untuk hair dryer. Oke. Jadi ini sangat penting ya, karena kalau kita keramas ya pasti kita cari untuk pengiring rambut. Ini dia. Oke, kemudian ada alas kaki ya, apa sih namanya? Terus ini disediakan handuk, meskipun yang menginap hanya 1 orang, tapi handuknya disediakan 2. Kemudian ada gantungan handuknya juga. Kemudian di dalamnya ini juga luas ya. Cuman nggak ada pintunya di sini. Nggak ada pintu. Tapi menurut aku suka sih kalau nggak ada pintu daripada dikasih tirai. Aku paling nggak suka kalau ada kamar mandi yang dikasih tirai. Apalagi tirainya putih. Oke deh. Kemudian ini ya, bersih ya. Ini untuk shower mandinya, buat mandi. Kemudian kalau di Aston dia pasti selalu ada 2 botol seperti ini yang bertuliskan Aston. Satu untuk mandi, untuk sabun badan, yang satu buat sampo, seperti itu. Nah, ini sama seperti yang di depan, yang di keran sana. Di sini juga sama, kalau kalian muternya ke arah yang warna merah berarti airnya panas, tapi kalau muternya ke arah yang warna biru berarti airnya dingin. Oke. Ini untuk lubang pembuangannya juga rapi dan bersih. Jadi tadi pagi saya mandi, airnya itu nggak tersumbat, nggak menggenang seperti itu. Bagus. Oke, kemudian kita lihat. Nah, kalau dari sini, di sini ada karpet ya. Karpetnya sedikit. Nah, ini aku suka karena nggak full. Kadang kan ada hotel yang full ya, dan warnanya juga cerah, tidak gelap. Nah, ini aku suka. Terus di sini ada kaca besar. Tuh, kacanya besar banget dari atas sampai bawah. Jadi kalian bisa bercermin, melihat baju. Kok aku gemuk ya? Kok aku gemuk? Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting sehat.
Oke, ini ada cermin, kalian bisa dandan-dandan di sini, lihat penampilan kalian di sini, atau mau selfie juga bisa. Kacanya juga bersih. Oke. Oke, kemudian di sini untuk tempat tidurnya di depan ada kursi ya, kursi buat santai-santai. Nah, kursinya ini sebenarnya bisa kalian angkat. Tuh. Jadi kursinya ada 2, tebel. Kalian bisa santai-santai atau duduk-duduk. Dan untuk kasurnya ini luas ya, dia bisa buat 3 orang kalau orangnya kecil-kecil. Oke. Kemudian oh ya, kalian jangan salah fokus ya. Untuk kasurnya memang terlihat berantakan karena memang sudah aku pakai. Jadi memang kelihatannya kusut, tapi sebenarnya kalau pas kita datang masuk itu rapi bentuknya, nggak berantakan, nggak kusut seperti itu. Terus di sini ada pemandangan, ada lukisannya dari Masjid Jami Gresik, alun-alun Gresik. Jadi ini masjid yang ada di alun-alun Gresik, guys. Mungkin maskotnya kota Gresik kali ya. Terus di sini untuk AC-nya digital seperti ini ya. Seperti ini. Jadi sudah bagus. Kalian bisa atur untuk temperaturnya di sini. Kalian mau berapa? Tapi biasanya kalau aku suka di angka 22. Kemudian kalian bisa atur-atur saja untuk suhu ruangannya. Terus di sini ada lampu. Lampunya ada di kanan kiri ya. Di kanan kiri ada lampu seperti ini. Nah, kalau aku pribadi itu pasti dua-duanya aku nyalakan supaya terang benderang seperti masa depan. Oke, terus di sini ada telepon. Nah, di sini sangat-sangat informatif karena di teleponnya itu keterangannya detail. Ada nomor untuk telepon ke operator, kemudian reception, kemudian housekeeping, restoran, kemudian ada keterangan untuk room to roomnya. Jadi sangat informatif. Kadang ada beberapa hotel yang disediakan telepon tapi keterangan nomornya itu di mana nggak tahu, nggak jelas. Nah, kalau di Aston Gresik ini bagus nih, informatif. Oke, sangat-sangat informatif. Kemudian untuk di kartunya, kartu yang tadi ya, itu disediakan tempat seperti biasa, ada seperti ininya. Ini jadi untuk Aston Gresik kamar nomor 809, terus dikasih password untuk wifi ini stronger. Oke, kita simpan di sini. Terus kita lihat ke sini, ke arah sini. Nah, yang di sini ini ada keterangan untuk pilihan channel nih. Nah, channelnya banyak nih guys. Ada KBS World, kemudian ada TVN, kemudian ada banyak lah. Jadi kalian bisa dicoba untuk klik. Nah, ini aku suka di Aston. Biasanya kalau di hotel-hotel lain mereka itu nggak ada informasi channel TV channelnya, ini nggak ada. Nah, kalau di Aston dia sangat-sangat informatif. Nah, ini yang aku suka dari Aston. Kenapa? Karena kalau di Aston itu mereka itu kasih keterangan untuk TV channelnya nih, dari nomor 1 sampai 41. Jadi kalian gak perlu bingung cari-cari, aduh channelnya mana ya. Nah, kalau di Aston dia bagus nih, keren nih. Dia ada TV channelnya, ada keterangan TV channelnya. Jadi kalian gak perlu bingung kalian mau nonton apa, kalian tinggal lihat daftarnya, terus kalian klik untuk panduannya, seperti itu. Oke, aku pernah di salah satu hotel, pokoknya hotel apalah gitu di daerah, itu ada TV tapi gak bisa buat nonton, gak tahu. Jadi
nggak ada petunjuk ini caranya, nomornya berapa, terus diklik nomor 1 sampai nomor banyak banget itu juga nggak ngaruh, nggak berubah-berubah, terus nggak ada keterangannya channelnya nomor berapa aja tuh nggak ada. Nah kalau di Aston ini sangat bagus ya, karena sudah dikasih untuk daftar channelnya. Oke, kemudian ini untuk tirainya. Seperti biasa, kalau hotel pasti ada tirai. Coba kita buka. Ada pemandangan. Apakah gerangan? Wah, ini adalah pemandangan kota Gresik. Ini pemandangan kota Gresik, guys. Oh, oke. Ternyata yang di ujung sana, ujung sana itu laut ya? Pesisir laut ya? Atau teluk? Kayaknya teluk deh. Pokoknya kalau aku ngeliat di maps itu deket dengan laut. Tapi nggak tahu tuh lautnya yang di sana atau yang di sana. Nggak tahu lah ya. Waduh guys. Ternyata di luar ada kotorannya. Kayaknya di bagian luar nggak pernah dibersihin deh. Atau mungkin dibersihin secara berkala. Dan ini sudah waktunya dibersihin lagi. Ada kotoran di luar. Oke. Nah itu dia review hotel di Aston Gresik ini. Semoga informatif ya. Kalau misalkan nggak informatif mohon maaf, maklum, karena ya bikin videonya ngasal sih. Oke, oh iya satu lagi untuk di Hotel Aston Gresik ini ada tanda arah kiblat. Nah kalian bisa lihat tanda panah di atas itu berarti itu adalah petunjuk untuk arah kiblat. Berarti kalau misalkan kiblatnya itu ke arah sana. Oke, penerangannya sangat bagus ya, aku suka. Oke, untuk AC-nya seperti ini. Oke, itu dia review dari aku. Semoga kalian suka. Mohon maaf kalau informasinya kurang bagus. Semoga kedepannya aku bisa mereview hotel-hotel dengan lebih informatif lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Tunggu review-review aku selanjutnya ya. Kalian juga boleh ngasih saran atau masukan ya. Kalian tinggal komentar saja di kolom komentar saran dan masukannya, supaya untuk continual improvement aku. Jadi kira-kira apa yang masih kurang di channel YouTube aku, kalian tinggal info saja di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.